Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan kemudian mendakwahkan hingga akhir zaman nanti. Kemudian pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan kembali, kita kaji tafsir Juz Amma, dan kita masih di tafsir surah Al-Fatihah. Dan kita masuk pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan juga seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, alhamdu, kata pentafsir, yakni Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin, alhamdu itu adalah wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Yakni mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan, disertai dengan mahabbah atau rasa cinta dan juga ta'zim, pengagungan. Nah, kesempurnaan yang bagaimana? Al-kamali dzati wal wasfi wal fi'li. Kesempurnaan zat, sifat dan juga perbuatan. Maka kita mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam ini, dengan kesempurnaan pada zatnya, sifatnya dan juga perbuatannya. Fahuwa kamilun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Maka dia Allah itu sempurna pada zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Wala budda min qaidin wa huwa al-mahabbatu wa ta'dhimu. Dan harus dikaitkan dengan dua hal, yakni apa? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan ini harus dikaitkan dengan dua hal, yaitu dengan penuh rasa cinta dan juga pengagungan. Makanya para ahli ilmu mereka mengatakan li'anna mujarrada wasfihi bil kamali biduni mahabbatin wala ta'dhimin la yusamma hamdan wa innama yusamma madhan. Dikarenakan semata-mata mensifatinya dengan kesempurnaan tanpa disertai dengan mahabbah
rasa cinta, dan juga tanpa disertai dengan ta'zim, pengagungan, maka itu tidak disebut dengan hamdan, itu tidak disebut dengan alhamdu. Akan tetapi itu hanya disebut dengan al-madhu. Al-madhu semata-mata memuji. Ya. Jadi berbeda antara memuji yang disertai dengan mahabbah dan juga ta'zim dengan sekedar memuji saja. Nah, kalau kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus disertai dengan mahabbah dan juga ta'zim. Maka berbeda seseorang itu memuji dengan disertai mahabbah dan ta'zim dengan juga tanpa disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Akan berbeda sekali. Nah, oleh karenanya pentafsir mengatakan walihada yaqa'u min insanin la yuhibbul mamduha. Oleh karenanya ada pula orang yang dia orang itu yang memuji orang lain tapi dia tidak suka dengan yang dipuji. Jadi ada seorang itu yang dia memuji orang lain tapi tidak suka sebenarnya dengan yang dipuji. Yang seperti itu banyak. Ya. Yang seperti itu banyak. Contohnya apa? Ya. Lakinnahu yuridu ayyana minhu syai'an. Ya, orang yang seperti ini, ya, orang yang memuji orang lain, tapi sebenarnya dia tidak suka dengan yang dipuji. Ya. Maka pujiannya orang beriman kepada Allah tidak boleh seperti itu. Ya. Pujiannya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh seperti itu. Maka ketika dia memuji Allah itu harus disertai dengan rasa cinta dan juga ta'zim. Tidak boleh ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala itu sekedar pujian namun tidak ada rasa cinta kepadanya. Jangan sampai seperti manusia. Karena ada orang yang dia memuji orang lain namun sebenarnya dia tidak suka dengan yang dipuji. Tujuannya hanya apa? Yuridu ayyana minhu syai'an. Dia hanya ingin mendapatkan sesuatu darinya. Contohnya apa? Tajidu ba'dus syu'ara'i yaqifu amamal umara. Maka Anda mendapatkan ada sebagian ahli syair, para penyair yang dia berdiri di hadapan para pemimpin. Tsumma ya'ti lahum bi awsafin 'azimatin la mahabbata fihim. Kemudian dia itu memberikan bagi mereka atau mendatangkan bagi mereka sifat-sifat yang agung, memuji-muji, akan tetapi sesungguhnya la mahabbata fihim, tidak ada rasa cinta pada mereka. Karena dia hanya ingin mendapatkan sesuatu. Nah, pujiannya orang beriman kepada Allah Ta'ala tidak boleh begitu. Contoh yang begitu banyak. Di sekitar kita saja ada orang yang terkadang memuji kita, tapi sebenarnya dia tidak ada rasa cinta kepada kita. Boleh jadi ya orang itu memuji sebenarnya dia benci. Nah, pujiannya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh demikian. Maka para penyair ya yang mereka di hadapan para pemimpin, para khalifah, ini mereka membuat pujian-pujian yang sangat bagus. Namun sebenarnya tidak ada rasa cinta pada mereka. Lakin akan tetapi tujuannya itu hanya agar dia mendapatkan harta. Ya. Mahabbatun fil mali alladzi yu'tunahu, yang dia sukai itu hanya harta yang mereka berikan. Ya. Yang dia sukai itu hanya harta yang mereka berikan. Karena ketika dia buat pujian-pujian yang bagus untuk mereka, maka kemudian ya
para pemimpin ini kemudian mendapatkan harta dari pimpinan-pimpinan yang dia puji. Para penyair-penyair ini kemudian mendapatkan harta dari pemimpin-pemimpin yang dia puji. Jadi tujuannya hanya itu, harta. Atau dengan tujuan lain, khaufan minhum, karena takut kepada mereka. Akan tetapi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, maka ini adalah pujian yang disertai dengan mahabbah dan juga ta'zim. Falidzalika shara la budda minal qaidi fil hamdi annahu wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zimi. Oleh karenanya harus dikaitkan dengan dua hal. Tatkala kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam pujian, yakni alhamdu itu adalah wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifati zat yang dipuji itu dengan kesempurnaan, disertai dengan rasa cinta dan juga pengagungan. Nah, ini kaidah di dalam kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ikhwat dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaidah ini itu kita tidak boleh melupakannya sama sekali. Artinya dalam setiap pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jangan sampai melupakan dua hal ini. Yakni apa? Yakni ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus disertai dengan mahabbah. Ini yang membedakan pujiannya manusia kepada manusia yang lain. Dan juga harus disertai dengan ta'zim. Harus disertai dengan ta'zim. Kalau tanpa itu, maka sama saja pujian manusia kepada manusia yang lain. Yang terkadang dia memuji itu tanpa ada rasa cinta sama sekali, karena dia tujuannya itu hanya harta, boleh jadi tujuannya adalah perkara yang lain. Nah, wa'al fi alhamdu, dan kata-kata huruf al di dalam alhamdu ini lil istighraq, yakni untuk istighraq itu makna letterlocknya yakni menenggelamkan. Ai istighraqu jami'il mahamid, untuk menenggelamkan semua yang dipuji selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang dipuji dengan pujian itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi, alam di sini lil ikhtisas, yakni untuk pengkhususan. Lam di sini untuk pengkhususan dan juga istisqa, untuk istihqa. Dan Allah itu adalah namanya Allah itu apa sih itu? Allah itu nama yang bagaimana? Allah itu adalah ismu Rabbina azza wa jalla la yusamma bihi ghairahu. Allah itu adalah nama Rabb kita. Nama Rabb kita azza wa jalla yang tidak boleh dinamai dengannya selainnya. Jadi selain Allah tidak boleh dinamai dengan Allah. Wa maknahu, dan makna Allah itu adalah al-ma'luh. Makna Allah itu adalah al-ma'luh, yakni artinya al-ma'budu hubban wa ta'ziman, yang dicintai atau yang diibadahi dengan rasa cinta dan pengagungan.
Jadi al-ma'luh itu maknanya adalah al-ma'budu hubban wa ta'dhiman. Al-ma'luh itu maknanya adalah yang diibadahi dengan rasa cinta dan pengagungan. Maka ini yang membedakan. Ya. Ada rasa cinta, ada pengagungan, inilah yang membedakan. Ya. Yang membedakan tatkala seorang itu berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah itu harus disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Makanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada cinta yang wajib. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah cinta yang hukumnya wajib. Dan seorang mukmin dia dalam setiap ibadahnya maka harus ada cinta tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Rabb itu adalah huwa man istama'a fihi thalathatu awsafin. Yang namanya Rabb itu adalah yang terkumpul pada dirinya 3 sifat. Rabb itu adalah yang terkumpul pada dirinya 3 sifat. Sifat apa saja? Al-khalqu, sifat penciptaan, dan juga sifat al-mulku, sifat merajai, kemudian at-tadbiru, sifat mengatur, atau al-maliku ini. Al-khalqu, al-maliku, wat-tadbiru, sifat mencipta, kemudian sifat merajai, dan juga sifat at-tadbir, yakni sifat mengatur. Kalau tidak ada 3 sifat ini, maka dia tidak layak dikatakan sebagai Rabb. Rabb itu harus memiliki sifat ini. Makanya tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi di dunia ini ada orang yang bisa punya sifat, dia bisa mengatur. Tapi tentu saja mengaturnya beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbatas. Boleh jadi dia itu adalah raja. Boleh jadi dia adalah raja, akan tetapi dia tidak punya sifat mencipta. Maka Rabb itu adalah yang terkumpul pada dirinya 3 sifat ini. Sifat mencipta, sifat merajai, dan juga sifat mengatur. Fahuwa al-khaliqu al-maliku likulli syai'in al-mudabbiru li jami'il umur. Maka dia Allah itu adalah al-maliku likulli syai'in, yakni yang merajai segala sesuatu, al-mudabbiru, al-khaliqu, yang mencipta, al-maliku likulli syai'in, yang merajai segala sesuatu atau yang memiliki segala sesuatu, al-mudabbiru li jami'il umur, dan yang mengatur semua perkara. Itu Rabb. Kemudian al-alamin. Apa itu al-alamin? Qala al-ulama, para ulama mengatakan kullu ma siwallahi fahuwa minal alami. Selain daripada Allah maka dia disebut alam. Selain daripada Allah maka dia disebut alam. Maka manusia itu alam. Manusia itu alam. Pokoknya selain daripada Allah dia disebut alam. Dan bahasa ini kemudian menjadi bahasa serapan dalam bahasa Indonesia, alam. Alam. Jadi alam itu bahasa Arab. Alam itu bahasa Arab. Dan alam itu makna sebenarnya adalah
ya, kullu ma siwallah. Semua apa saja selain daripada Allah maka dia alam.